Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Muhammad Adil dari program studi Teknologi Pangan Undip Angkatan tahun 2019, kelas B, NIM 2302011140129 dengan asisten pembimbing Kak Bella. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan proses pembuatan yogurt. Yogurt merupakan minuman yang terbuat dari susu yang telah difermentasi. Fermentasi merupakan proses perubahan kimia pada suatu substrat organik yang disebabkan oleh mikroba. Pada pembuatan yogurt, mikroba yang digunakan adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang dapat digunakan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini memiliki suhu optimum yang berbeda. Lactobacillus bulgaricus memiliki suhu optimum 47 derajat Celcius, sedangkan Streptococcus thermophilus memiliki suhu optimal pertumbuhan yaitu 37 derajat Celcius. Yogurt sendiri merupakan minuman yang memiliki berbagai manfaat. Salah satunya yaitu dapat mengatasi masalah laktos intoleran, yaitu alergi terhadap laktosa susu, karena saat proses fermentasi berlangsung, laktosa susu akan dipecah oleh bakteri asam laktat sehingga menghasilkan galaktosa dan glukosa sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan yogurt. Sebelum proses pembuatan yogurt dilakukan, alat yang akan digunakan akan disterilisasi dengan air bersuhu 100 derajat Celcius selama 10 menit agar menghindari kontaminasi mikroba. Bahan yang digunakan adalah susu merek Ultramilk Full Cream 200 ml, gula sebanyak 25 gram, starter yogurt plain Biocool 120 ml, wadah untuk fermentasi, panci untuk memanaskan susu, kain, dan kompor. Langkah pertama adalah memanaskan 200 ml susu dengan api kecil hingga susu mencapai suhu 80 derajat Celcius atau selama 4 menit sambil diaduk agar terjadi koagulasi. Susu yang telah mencapai suhu 80 derajat Celcius selanjutnya didiamkan selama 3 menit hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, starter yogurt plain dimasukkan ke dalam susu dan pastikan semua starter yogurt yang telah disiapkan masuk ke dalam susu dengan cara membilas wadah yogurt plain dengan susu dan dimasukkan ke dalam susu kembali. Masukkan 25 gram gula yang telah disiapkan. Lalu aduk susu hingga yogurt plain dan gula terhomogenisasi dengan sempurna. Selanjutnya, masukkan susu ke gelas takar. Lalu pindahkan ke dalam botol yang akan digunakan untuk proses fermentasi dan pastikan tidak ada susu yang tertinggal. Lalu tutup rapat botol. Lalu bungkus botol dengan kain agar suhu fermentasi stabil dan optimal. Selanjutnya simpan dan fermentasi susu selama 8 jam. Yogurt yang telah diinkubasi selanjutnya dapat langsung dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam lemari es terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
Viskositas dari susu yang telah menjadi yogurt akan meningkat dan memiliki aroma khas seperti yogurt. Dan rasa yang dihasilkan dari susu yang berubah menjadi yogurt akan menjadi semakin asam. Rasa ini timbul akibat adanya fermentasi dari bakteri asam laktat yang akan dijelaskan nanti di bagian pembahasan. Terlihat jelas viskositas yogurt sebelum difermentasi lebih cair dan lebih rendah dibandingkan yogurt sesudah difermentasi. Warna dari yogurt yang telah difermentasi juga semakin gelap. Nah, di bagian pembahasan ini kita akan membahas fenomena dan penyebab perubahan organoleptik pada yogurt. Pembahasan pertama mengenai suhu fermentasi dan fungsi pembungkusan kain. Suhu yang digunakan adalah suhu ruang. Suhu ruang digunakan karena suhu ini mendekati suhu optimal pertumbuhan bakteri asam laktat, yaitu suhu 37 derajat Celcius hingga suhu 47 derajat Celcius. Pembungkusan botol berisi susu yang akan difermentasi dengan kain bertujuan untuk menstabilkan suhu saat proses fermentasi berlangsung. Pembahasan kedua mengenai waktu fermentasi. Waktu yang digunakan adalah 8 jam. Semakin lama waktu fermentasi akan memengaruhi jumlah bakteri asam laktat pada yogurt dan memengaruhi sifat fisik, organoleptik, viskositas, dan juga rasa yogurt. Pembahasan ketiga yaitu mengenai penambahan 25 gram gula saat proses pembuatan yogurt. Hal ini bertujuan untuk mempercepat fermentasi yogurt karena gula dapat menjadi sumber nutrisi bagi bakteri asam laktat serta meningkatkan cita rasa yogurt. Pembahasan keempat mengenai jumlah starter yogurt. Jumlah starter yogurt yang digunakan adalah 60% dari volume total susu. Jumlah starter yogurt ini akan memengaruhi waktu fermentasi, viskositas, pH, dan organoleptik dari susu yang telah menjadi yogurt. Semakin banyak jumlah starter yang digunakan, maka viskositas yogurt akan semakin tinggi dan waktu fermentasi akan semakin cepat. Perubahan viskositas yogurt menjadi lebih kental dan warna yogurt menjadi lebih gelap setelah proses fermentasi adalah efek dari koagulasi protein susu akibat penurunan pH yogurt. Penurunan pH yogurt disebabkan oleh perkembangbiakan dan pertumbuhan bakteri asam laktat yang membuat yogurt memiliki rasa asam. Setelah proses fermentasi berlangsung, aroma yogurt yang dihasilkan memiliki kesamaan dengan starter yogurt plain. Hal ini terjadi karena jumlah bakteri asam laktat yang ada pada yogurt yang telah dibuat hampir menyamai jumlah bakteri asam laktat yang ada pada starter yogurt. Manfaat adanya fermentasi yogurt selain menjadi solusi bagi penderita laktos intoleran adalah memperpanjang masa simpan susu, meningkatkan cita rasa susu, meningkatkan nilai ekonomi susu, dan yogurt juga memiliki manfaat kesehatan, yaitu dapat melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga memperkuat tulang karena adanya kandungan probiotik, vitamin D, dan kalsium pada yogurt. Sekian dari saya mengenai proses pembuatan yogurt dan fenomenanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.